Kamu telah mengetahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Tahukah kamu apakah fungsi bernafas? Manusia bernafas untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Pernafasan sangat penting bagi makhluk hidup, karena tanpa oksigen, aktivitas dalam tubuh tidak dapat berlangsung. Pada bab ini, kamu akan mempelajari mengenai alat-alat pernafasan, proses pernafasan, kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan, serta pengaruh rokok terhadap kesehatan manusia. Untuk mengetahuinya, amati dan simak materi pada bab ini. Alat pernafasan. Proses bernafas akan berlangsung jika ditunjang oleh alat-alat pernafasan. Alat-alat pernafasan pada manusia terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorokan atau bronkus, dan paru-paru. Untuk memahami letak dan fungsi alat-alat pernafasan, perhatikan penjelasan berikut. Hidung. Hidung adalah alat pertama yang dilalui udara dari luar. Hidung terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Bernafas dapat kita lakukan melalui hidung dan juga melalui mulut. Tetapi, sebaiknya kita bernafas melalui hidung, karena di dalam rongga hidung terdapat rambut dan selaput lendir. Jadi, jika kita bernafas melalui hidung, udara yang masuk menjadi bersih karena sudah disaring oleh bulu-bulu hidung dan selaput lendir. Udara yang masuk mengalami penyesuaian suhu sesuai dengan panas tubuh kita, serta udara yang masuk mengalami penyesuaian kelembapan sesuai dengan kondisi tubuh. Pada saat kita bernafas, zat kimia yang berupa gas ikut masuk ke dalam hidung kita. Zat kimia yang merupakan sumber bau akan dilarutkan pada selaput lendir. Kemudian, akan merangsang rambut-rambut halus pada sel pembau. Sel pembau akan meneruskan rangsangan ini ke otak dan akan diolah sehingga kita bisa mengetahui jenis bau dari zat kimia tersebut. Selain itu, hidung juga membantu menghasilkan dengungan atau fonasi. Pangkal tenggorokan atau laring. Setelah melewati hidung, udara masuk ke tenggorokan atau laring melalui faring. Pada pangkal tenggorokan atau laring, terdapat katup yang disebut epiglotis. Ketika kita bernafas, epiglotis terbuka dan anak tekak melipat ke bawah bertemu dengan epiglotis. Udara akan masuk melewati pangkal tenggorokan. Ketika kita menelan, epiglotis menutup pangkal tenggorokan dan makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Ketika kita menelan dan epiglotis belum menutup, makanan atau minuman akan masuk ke tenggorokan. Saat seperti inilah kita akan tersedak. Pangkal tenggorokan atau laring terdiri dari keping tulang rawan yang membentuk jakun. Pada pangkal tenggorokan terdapat selaput suara. Selaput suara akan bergetar jika terembus udara dari paru-paru, misalnya pada waktu kita berbicara. Batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan terletak di daerah leher di depan kerongkongan. Trakea memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Batang tenggorokan merupakan pipa yang terdiri dari gelang-gelang tulang rawan. Dinding dalam trakea dilapisi selaput lendir yang sel-selnya berambut getar. Rambut-rambut getar berfungsi menolak debu atau benda asing yang masuk bersama udara. Akibat tolakan secara paksa tersebut, kita akan batuk atau bersin. Cabang batang tenggorokan atau bronkus. Batang tenggorokan bercabang menjadi 2 bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua bronkus ini membawa udara ke paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru atau alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler darah di alveolus inilah, oksigen dari udara akan berdifusi ke dalam darah. Paru-paru.
Paru-paru merupakan kumpulan gelembung alveolus. Paru-paru terletak di rongga dada di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru terdiri dari udara, alveolus, pembuluh darah dan limfatik, serta jaringan ikat yang menyebabkan struktur paru-paru lunak. Paru-paru dibedakan menjadi dua, yaitu paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus atau gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus atau gelambir. Di dalam paru-paru, terdapat lebih kurang 300 juta buah alveolus. Luas permukaan seluruh alveolus diperkirakan 100 kali dari luas permukaan tubuh manusia. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh selaput pleura untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika bernafas.